Halo Mams, kita ketemu lagi di channel YouTube saya, Dian Permana Dewi Official. Nah, karena banyak sekali yang nanya gimana sih caranya menurunkan berat badan secara cepat, tepat, dan efektif pasca melahirkan. Nah, di video ini saya akan khusus membahas mengenai beberapa tips dan cara untuk menurunkan berat badan secara alami, tetapi efektif dan kualitas ASI tetap terjaga. Oke, yang masih penasaran jangan lupa sebelum lanjut like, share, dan subscribe video ini. Oke, sebelum saya lanjut ke tips-tips gimana sih caranya menurunkan berat badan. Nah, di sini ingin saya sampaikan satu informasi mengenai pengertian diet itu sendiri sebenarnya apa gitu ya. Karena sebagian besar orang menyangka kalau diet itu adalah mengurangi porsi makan. Padahal sebenarnya diet itu sendiri adalah mengatur atau mengubah pola makan menjadi lebih sehat gitu ya. Artinya kita makan teratur tetap 3 kali sehari, akan tetapi menunya yang diganti bukan porsinya gitu. Nah, di sini saya akan sharing mengenai pengalaman saya mampu menurunkan berat badan sebanyak 14 kilo dalam waktu 5 bulan. Nah, menu-menu apa saja yang saya terapkan selama melaksanakan pola diet? Berikut saya jelaskan. Oke, selama saya melaksanakan diet selama 5 bulan dan mampu menurunkan berat badan sebanyak 14 kilo, saya menerapkan 2 pola makan atau 2 jenis diet. Nah, yang pertama itu jenis diet makan bersih, itu makan real food. Makan bersih itu maksudnya adalah makan tanpa gula, tanpa garam, dan tanpa minyak. Tanpa gula, garam, minyak ini maksud saya minimalisir penggunaan gula, garam, dan minyak gitu ya. Nah, kenapa saya memilih metode ini? Karena saya rasakan metode ini cukup efektif menurunkan berat badan, kemudian badan lebih sehat, kulit terasa lebih halus, dan kualitas serta kuantitas ASI tetap terjaga. Nah, makanya saya memilih pola makan itu selama hanya mampu saya terapkan selama 1 minggu per bulannya. Jadi setiap 1 minggu selama sebulan, dalam sebulan itu saya terapkan pola makan bersih gitu. Jadi menu sarapan yang saya konsumsi itu adalah menu sarapan sehat tanpa nasi. Saya skip nasi pada saat sarapan gitu. Nah, sebelum menerapkan pola makan bersih ini, yang paling penting dalam melaksanakan diet itu sendiri adalah minum. Ya, jadi konsumsi air pada saat menerapkan diet itu konsumsi air harus minimal 3 liter per hari gitu ya, karena konsumsi air itu sangat penting ya. Tidak ada gunanya kalau menerapkan diet tapi tidak mengkonsumsi air dalam jumlah yang banyak gitu. Nah, cukup 3 liter minimal gitu ya. Nah, pada saat makan bersih ini menunya apa saja yang saya konsumsi selama 1 minggu dalam kurun waktu sebulan gitu ya. Maksudnya selama 1 minggu dalam sebulan itu dari Senin sampai Seninnya lagi itu saya konsumsi makanan bersih selama 1 minggu. Nggak bisa sebulan, 1 minggu aja. Nah, itu menunya apa gitu. Nah, yang pertama sarapan itu saya skip nasi. Jadi kedua pola diet ini saya tidak pernah makan nasi di pagi hari. Sarapannya yang pertama saya mengkonsumsi oatmeal dicampur dengan pisang, dicampur dengan pepaya, dicampur dengan susu rendah lemak atau low fat gitu ya. Boleh susu almond juga boleh. Nah, itu saya konsumsi. Kalau masih terasa lapar gitu, saya konsumsi buah lagi, konsumsi pisang lagi di pagi hari ya. Nah, banyak yang nanya, aduh nggak bisa mau kalau pagi hari nggak makan nasi gitu. Nah, tapi yang saya terapkan selama ini, yang terbiasa makan nasi di pagi hari gitu, pada saat tidak mengkonsumsi nasi itu akan terasa lemes ya. Nah, itu di awal. Namanya saja perjuangan, diet itu bagian dari perjuangan gitu ya. Nah, pada saat kita tidak mengkonsumsi nasi, perut terasa lapar lagi, kemudian badan lemes. Nah, konsumsi air, pada saat itu konsumsi air
Yang paling penting itu nutrisi pada saat sarapan sudah terpenuhi, gitu ya. Nutrisi kita di pagi hari, kita nggak boleh skip sarapan pada saat melaksanakan diet itu ya. Jangan pernah tidak sarapan, gitu. Itu saran saya. Karena sarapan itu penting pada saat melaksanakan diet. Itu yang pertama, sarapan. Nah, kemudian kalau menu kedua bisa diganti dengan telur rebus, kemudian pisang, roti gandum juga boleh. Oke, pilih menu apa saja yang dirasakan mampu membuat kenyang, tetapi jangan nasi. Pilih menu yang lebih sehat. Kalau merasa lapar atau lemes, konsumsi air. Nah, kebiasaan persarapan ini tetap kita konsisten lakukan selama 1 minggu. Nah, yang tadinya kurang terbiasa kalau tidak mengkonsumsi nasi, selama 1 minggu ini jika konsisten dilakukan, maka selama 1 minggu itu perut akan terasa lebih ringan. Oke, coba aja terapkan selama 1 minggu sarapan sehat gitu ya. Nah, ini saya bisa tampilkan contoh-contoh sarapan sehat yang biasa saya konsumsi di pagi hari. Nah, seperti ini ada oatmeal. Nah, ini dia. Roti gandum campur susu, campur pepaya, pisang juga bisa. Kemudian bisa juga roti gandum campur selada, campur dengan buah-buahan dan sebagainya. Campur telur. Telur boleh digoreng akan tapi minyaknya sedikit gitu. Itu menu sarapan. Oke, kita lanjut ke menu makan siang, pola makan bersih. Oke, di menu makan siang saya tetap mengkonsumsi karbohidrat, tetap mengkonsumsi protein, tetap mengkonsumsi sayuran. Nah, menu apa saja yang saya konsumsi pada saat makan siang? Nah, ini dia. Nah, ini dia menu-menu yang saya konsumsi itu ada kentang, dari karbohidratnya kentang, kemudian proteinnya telur, itu ada double karbo, misalkan ada labu kuning, dicampur dengan selada, nah dikasih mayones sedikit. Itu makan siang saya. Boleh juga misalkan pakai telur rebus dicampur dengan kentang. Nah, itu dikasih garam sedikit, dikasih minyak kelapa sedikit. Nah, itu rasanya enak dan mengenyangkan. Itu menu makan siang menggunakan pola makan bersih dan cepet turun BB gitu. Itu makan siang saya ya. Oke, masih banyak menu-menu olahan lainnya yang bisa Moms explore di rumah. Yang jelas menunya menu bersih, sedikit gula, sedikit garam, dan sedikit minyak. Itu untuk makan siang. Kalau lapar lagi, minum air dan minum air gitu. Nah, untuk menu sore hari ya, makan pada saat sore hari itu saya kembali ke menu awal seperti sarapan. Nah, kadang makan telur rebus, kadang makan roti gandum, kemudian kadang juga makan pisang. Pokoknya menu-menu sehat tanpa gula, tanpa garam, tanpa minyak gitu intinya ya. Nah, jadi pada saat itu saya mengkonsumsi sarapan sama dengan mengkonsumsi apa yang saya konsumsi pada saat sarapan, pada saat makan malam itu juga yang saya konsumsi. Nah, untuk yang nanyain, boleh nggak ngemil kalau makan bersih gitu? Boleh dong ya. Kalau makan bersih, ngemilnya itu apa? Ngemilnya ya buah, sayuran gitu, jus buahnya jangan lupa tanpa gula gitu ya. Pokoknya makan makanan yang sehat, yang bersih, tanpa gula, garam, minyak. Itu yang saya lakukan selama 1 minggu dalam kurun waktu 1 bulan. Maksudnya selama 1 minggu itu di bulan pertama saya menerapkan pola makan bersih. Itu cara saya yang pertama. Nah, itu efektif tidak menurunkan berat badan? Sangat efektif. ASI saya melimpah, kualitas ASI lebih sehat ya, karena makanannya sehat. Kemudian berat badan cepat turun, dan yang paling penting itu adalah perut cepat sekali rata pada saat mengkonsumsi makanan bersih itu gitu ya. Nah, itu makanya yang banyak yang nanya, mau cepat sekali perutnya rata gitu habis melahirkan. Ya, saya mengkonsumsi makanan bersih seperti itu. Jangan lupa banyak minum air. Nah, setelah itu, saya rasakan, oh ternyata saya mampu menerapkan pola makan bersih ini kurang lebih hanya selama 1 minggu gitu. Nah, sekarang saya berpikir jadinya gimana caranya menurunkan berat badan lagi, tapi saya bisa makan enak gitu. Ya, nah cara saya yang kedua adalah dengan menerapkan pola makan apa aja, tapi harus dibatasi kalorinya gitu ya. Nah, gimana caranya membatasi kalori?
Nah, yang pertama saya ngakalinya gini. Pada saat saya sarapan, saya tetap mengkonsumsi makanan sehat. Saya skip nasi pada saat sarapan. Ya, jadi kedua pola diet ini saya tetap menerapkan tanpa mengkonsumsi nasi gitu. Sarapannya apa aja? Sarapannya sama kayak tadi, makan makanan sehat seperti oatmeal, roti gandum, susu dan sebagainya. Yang penting sehat. Nah, kemudian pada saat makan siang, nah ini kita bisa nyolong dikit-dikit gitu ya. Saya mengkonsumsi makanan seperti biasa, nasi tetap saya konsumsi, kemudian sayurnya harus lebih banyak ya. Lauknya juga lebih banyak dan nasinya cukup 3 sendok makan gitu. Itu yang saya konsumsi. Nah, ini contohnya menu makan siang saya bisa makan seperti ini ya, sekenyang-kenyangnya. Yang membuat kenyang itu harus serat. Nggak boleh kalau diet itu yang membuat kenyang itu karbohidrat, yang membuat kenyang itu harus serat gitu ya. Nah, ini contohnya menu makanan saya. Nah, kalau makan bebas itu bisa ngemil nggak? Nah, saya biasa ngemil, tapi ngemilnya camilan yang lebih sehat. Kalau mau coklat, misalkan kita konsumsi Fit Bar kayak gini, snack-snack begini ya, snack-snack yang kalorinya rendah, gulanya juga rendah gitu ya. Itu bisa dikonsumsi. Kita bisa makan apa aja, makan es krim bisa, makan coklat bisa, tapi di siang hari. Ingat itu, di siang hari. Nah, setelah itu untuk menu sore hari saya biasa mengkonsumsi hal yang sama saya lakukan sama seperti mengkonsumsi sarapan ya. Jadi di sore hari saya makan buah. Apa yang saya konsumsi pada saat sarapan, pada saat makan malam atau makan di sore hari saya mengkonsumsi menu yang sama. Nah, yang perlu diingat pada saat makan siang ya, pada saat makan siang jangan lupa kalau merasa makan berlebihan, kalorinya harus dibakar juga. Ya, jadi pola diet itu sebenarnya kalori yang masuk itu harus lebih sedikit dari kalori yang keluar. Apa yang kita konsumsi itu harus segera dibakar untuk meminimalisir kalori yang masuk. Jadi pada saat kita merasa makan siangnya banyak, ya kalorinya harus dibakar juga lebih banyak gitu. Selain 2 pola makan itu, saya juga melaksanakan kegiatan olahraga gitu. Nah, olahraganya nggak perlu berat-berat. Apa yang saya lakukan selama melaksanakan pola diet ini, olahraga apa saja yang saya lakukan, simak video berikut. Nah, biasanya di rumah saya melakukan gerakan olahraga ini. Jadi saya pakai alat waist twisting disc. Jadi ini cukup efektif untuk mengecilkan pinggang, perut, paha, dan betis. Jadi hanya dengan beberapa menit melakukan gerakan ini, itu sudah lumayan banyak membakar kalori dan bikin keringat bercucuran. Oke, dilanjutkan dengan gerakan ini. Kemudian biasanya saya lanjutkan dengan squat jump. Nah, ini biasanya saya lakukan 1 kali 10 hitungan untuk masing-masing gerakan. Dilanjutkan dengan push up. Nah, ini ada si Cantik lagi isengin emaknya lagi olahraga. Nah, pokoknya kombinasiin aja gimana caranya biar kalori itu terbakar. Ini dilanjutkan dengan gerakan ini untuk mengecilkan lengan. Nah, jadi workout ini bisa dilakukan di rumah cukup seminggu 2-3 kali. Jadi kalori yang banyak sekali masuk itu harus dibakar dengan cara olahraga. Oke, nah itu tadi beberapa pola makan yang saya terapkan selama melaksanakan diet. Jadi yang pertama pola makan bersih, kemudian yang kedua pola makannya apa aja tapi batasi kalorinya. Kemudian kalau merasa makan berlebih ya bakar kalorinya dengan cara olahraga gitu. Itu cara saya. Nah, yang tidak kalah penting ya, cara yang keempat adalah dengan memakai korset. Nah, itu saya rasa cukup efektif untuk mengembalikan bentuk tubuh seperti semula gitu ya, seperti sebelum hamil. Nah, banyak sekali yang nanya, "Mau gimana sih caranya kok mau perutnya rata gitu dengan cepat pasca melahirkan?" Nah, ini yang saya terapkan, saya menggunakan korset pasca melahirkan. Nah, korset seperti apa yang saya gunakan? Nah, simak video berikut. Nah, jadi penggunaan korset seperti itu saya rasakan cukup dan sangat efektif mengembalikan bentuk tubuh seperti semula. Perut cepat rata, kemudian bentuk tubuh lebih cepat
kembali seperti semula gitu. Nah, itu tadi penggunaan korset yang saya lakukan pasca melahirkan, dan saya rasa efektif untuk mengembalikan bentuk tubuh seperti semula dan perut cepat sekali rata gitu. Nah, karena banyak yang nanya, gimana sih Mbok biar cepat rata perutnya habis melahirkan? Nah, itu salah satu cara saya dengan memakai korset. Nah, itu tadi beberapa tips diet yang saya lakukan selama 5 bulan dan mampu menurunkan berat badan sebanyak 14 kilo. Jadi kesimpulannya, hal-hal yang saya lakukan itu adalah yang pertama, mengkonsumsi air 3 liter minimal per harinya. Kemudian yang kedua, pola makan yang saya terapkan itu adalah yang pertama, di bulan pertama, minggu pertama itu mengkonsumsi makanan bersih, 3 minggu berikutnya mengkonsumsi makanan seperti biasa. Di bulan kedua juga begitu, minggu pertama makan bersih, 3 minggu berikutnya makan seperti biasa. Dan itu konsisten saya lakukan selama 5 bulan dan mampu menurunkan berat badan sebanyak 14 kilo. Caranya aman? Aman karena kita makan sehat dan makan bersih. Pola makan terjaga dan gizi atau nutrisi yang kita konsumsi itu juga seimbang. Oke, yang ketiga, saya rutin melakukan olahraga minimal 3 kali dalam seminggu. Dan yang keempat, menggunakan korset. Nah, penggunaan korset ini saya rasakan cukup efektif untuk mengencangkan otot perut sehingga perut cepat rata. Nah, itu tadi beberapa tips diet yang saya lakukan. Intinya, untuk keberhasilan diet itu sendiri, kuncinya adalah konsisten. Nah, untuk moms di rumah yang ingin menurunkan berat badan, ingin mendapatkan berat badan yang ideal, cara-cara tersebut bisa moms lakukan. Oke, nantikan tips-tips menarik lainnya di video-video berikutnya.